Hai semuanya, selamat datang di Celengan Drama. Di video kali ini aku akan bercerita tentang satu buah film yang berjudul Love Like the Falling Petals. Film romantis asal Jepang ini rilis pada tahun 2022, mengisahkan tentang seorang fotografer yang jatuh cinta kepada seorang penata rambut. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang pemuda bernama Haruto Asakura. Saat itu ia sedang potong rambut. Terlihat dia sedang dipotong oleh seorang perempuan bernama Misaki. Keduanya terlihat sangat akrab. Sambil memangkas rambut Haruto, ia menyela dengan memberanikan diri menanyakan kepada Misaki tentang rencana liburan Misaki. Ketika mereka berbicara tentang rencana liburan, suasana menjadi semakin canggung. Hal itu sontak membuat Misaki kaget. Akibatnya, alat pemotong rambut yang digunakan Misaki mengenai telinga kiri Haruto yang membuatnya terluka. Peristiwa itu tentu menyebabkan kegaduhan di salon. Misaki merasa sangat bersalah dan mulai meminta maaf serta berusaha merawat luka Haruto. Kita flashback dulu di masa lalu. Pada saat itu, Haruto baru pertama kali datang ke salon. Dia ke sana karena melihat sebuah kupon potong gratis dan memutuskan untuk datang ke salon itu. Rambut Haruto saat itu sangat panjang dan kurang terawat. Pada saat itu, Misaki lah yang memangkas rambut Haruto. Setelah selesai dipotong, terlihat Haruto nampak menjadi lebih tampan. Dan setelah itulah Haruto mulai mengunjungi salon tempat Misaki bekerja setiap bulan untuk memotong rambutnya. Seiring berjalannya waktu, Haruto dan Misaki menjadi lebih dekat. Percakapan mereka menjadi semakin dalam. Terlihat jelas bahwa Haruto mulai memiliki lebih dari sekedar perasaan persahabatan terhadap Misaki. Dia bahkan mulai mencatat film yang diceritakan oleh Misaki dan selalu membahasnya pada kunjungan berikutnya ke salon. Suatu ketika, Haruto memutuskan untuk bertanya kepada Misaki. Akhirnya Misaki menjawabnya jika dirinya belum memiliki seorang kekasih. Mendengar hal itu, perasaan gembira meluap dari Haruto. Haruto begitu bahagia sampai-sampai dia pergi ke taman dan bermain dengan anak-anak yang ada di sana. Kita kembali ke masa sekarang, di mana telinga Haruto terluka akibat ketidaksengajaan Misaki. Misaki merasa menyesal atas kecelakaan itu. Misaki menyatakan bahwa dia akan melakukan apapun agar Haruto mengampuni kesalahannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus perbuatannya yang tidak disengaja. Haruto langsung mengatakan keinginannya. Dia bilang jika dia ingin menyaksikan bunga sakura bersama Misaki. Suatu hari, saat Misaki sedang bekerja, dia menerima pesan dari Haruto untuk mengatur tanggal kencan mereka. Dengan hati bergetar penuh harap, Misaki menentukan tanggal dan mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk bertemu Haruto. Meski gembira membaca pesan dari Misaki, tetapi di balik kebahagiaan itu, Haruto merasa galau. Kegalauan itu muncul dari fakta bahwa Haruto sebenarnya telah membohongi Misaki bahwa dia adalah seorang fotografer. Ternyata sebenarnya Haruto adalah seorang pekerja serabutan. Meski begitu, menjadi fotografer adalah impian Haruto sejak lama. Mimpi ini bermula ketika ayahnya memberikan dia kamera, dan sejak saat itu dia jatuh cinta kepada dunia fotografi. Berbekal impian itu, Haruto memutuskan untuk bekerja di studio fotografi. Namun kenyataannya, di dunia kerja adalah bukan tanpa tantangan. Haruto seringkali mendapat perlakuan kurang baik oleh rekan-rekan kerjanya di studio. Dan ini mempengaruhi mental Haruto yang membuatnya merasa tidak memiliki bakat dalam dunia fotografi. Lingkungan yang kurang mendukung itu membuat Haruto memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan sekarang Haruto bekerja serabutan. Akhirnya hari kencan mereka pun tiba. Mereka terlihat sangat canggung, namun suasana seketika berubah ketika mereka berjalan-jalan mengelilingi bunga sakura. Mereka bertukar cerita tentang mimpi dan alasan di balik profesi yang mereka inginkan. Misaki yang ingin menjadi hairstylist mengatakan jika pekerjaan itu mampu menjadikannya seperti seorang penyihir yang dapat mengubah seseorang biasa menjadi luar biasa. Setelah itu Misaki bertanya mengenai profesi Haruto. Dengan berat hati, Haruto mengungkapkan kebohongannya tentang profesinya sebagai fotografer. Dia menceritakan bahwa dia merasa malu mengaku sebagai pekerja serabutan. Dia juga cerita bahwa menjadi fotografer adalah mimpinya sejak kecil. Tapi tekanan dan kurangnya dukungan di tempat kerjanya membuatnya memutuskan untuk berhenti. Misaki merasa kecewa bukan karena Haruto bukan seorang fotografer, tetapi karena Haruto mudah melepaskan mimpinya. Misaki menegaskan bahwa dia bukan tipe orang yang menilai seseorang dari profesinya, dan ia merasa sakit hati karena Haruto telah berbohong.
Dia juga marah kepada Haruto karena menyerah kepada mimpinya. Setelah mendengar itu, Haruto pun berjanji akan mulai mewujudkan mimpinya itu. Semenjak kejadian itu, Haruto bersumpah untuk menunjukkan keseriusan perubahannya kepada Misaki. Suatu hari, saat Misaki sedang duduk melamun di anak tangga, tiba-tiba teleponnya berdering dan ternyata telepon itu dari Haruto. Haruto mengungkapkan bahwa selama 1 bulan ini, dia telah kembali bekerja di sebuah studio fotografi dan baru saja menerima gaji pertamanya. Haruto merasa Misaki adalah orang yang telah membantunya merubah sudut pandangnya, serta memotivasi untuk berjuang demi mimpinya. Sebagai rasa terima kasih, dia ingin menggunakan gaji pertamanya untuk mengajak Misaki makan bersama. Keesokan harinya, akhirnya mereka berkencan dan makan bersama. Pada saat itu Haruto memberikan hadiah untuk Misaki. Setelah selesai makan, Misaki mulai memotong rambut Haruto yang sudah panjang. Namun tak diduga, momen itu menjadi titik balik dari kisah mereka. Di tengah proses potong rambut itu, Haruto menyatakan perasaannya kepada Misaki. Dia mengungkapkan jika dirinya mencintai Misaki. Misaki yang terkejut dengan pengakuan Haruto hanya bisa terdiam dan kembali fokus kepada rambut Haruto yang masih perlu dipotong. Setelah selesai membereskan rambut Haruto, mereka berdua akhirnya berpisah di stasiun kereta. Saat itulah Misaki juga mengungkapkan isi hatinya, yang mana dia juga mencintai Haruto. Sejak saat itu, akhirnya mereka resmi mulai berpacaran. Setelah memutuskan berpacaran, Haruto dan Misaki menghabiskan waktu banyak bersama. Dari berbagi makan malam, berjalan-jalan, hingga menikmati momen-momen indah lainnya. Namun suatu hari, kebahagiaan itu terganggu ketika Misaki jatuh sakit. Haruto yang merasa khawatir memutuskan untuk menjenguk Misaki ke rumahnya. Di sana, Haruto disambut oleh Takashi, yaitu kakak laki-laki Misaki yang sangat protektif. Takashi memberikan peringatan kepada Haruto untuk tidak bersikap seenaknya dengan adiknya. Meski begitu, Takashi memberikan izin kepada Haruto untuk bertemu Misaki dengan syarat Haruto tidak memasuki kamar Misaki. Misaki yang merasa tidak percaya diri karena terlihat pucat tanpa riasan, memutuskan untuk memakai masker saat bertemu Haruto. Haruto yang menghargai kejujurannya mengatakan bahwa dia ingin melihat wajah asli Misaki. Ia yakin bahwa Misaki akan tetap cantik bahkan tanpa make up. Dengan perlahan, Haruto mengangkat masker yang menutupi wajah Misaki. Begitu dia melihat wajah asli Misaki, hatinya semakin terpesona. Keesokan harinya, Misaki pergi ke dokter bersama kakaknya untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Setelah pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa Misaki menderita sindrom progeria, di mana penderitanya mengalami penuaan yang sangat cepat. Baik Misaki maupun kakaknya sangat terkejut dengan diagnosis ini. Dokter mengatakan bahwa tes lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan sejauh mana dampak penyakit ini terhadap Misaki. Keesokan harinya, Haruto dan Misaki melanjutkan menikmati waktu mereka bersama. Di sana Haruto mengungkapkan betapa besar cintanya kepada Misaki dan bagaimana Misaki telah mengubah hidupnya. Bahkan, dialah yang mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Dalam momen itu, Haruto melamar Misaki. Misaki yang sangat ingin menghabiskan hidup bersama Haruto, namun dia merasa bingung karena penyakit yang dideritanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan dan memutuskan untuk tidak menjawab untuk saat ini. Hari berikutnya, hasil tes lebih lanjut keluar. Dokter menyampaikan kabar yang membuat hati mereka hancur, yang mana sindrom yang diidap oleh Misaki ternyata sudah sangat parah, sehingga diperkirakan Misaki hanya memiliki waktu hidup hanya 1 tahun. Akhirnya Misaki harus menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak banyak tersisa. Karena hal itulah, Misaki memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di salon dan menghabiskan waktu yang tersisa bersama Haruto. Mereka menikmati berbagai kegiatan bersama, mulai dari berfoto hingga menginap di apartemen Haruto. Setelah kejadian tak terlupakan itu, Misaki mulai menjauh dari Haruto. Sedangkan Haruto terus berusaha menghubungi Misaki, tetapi Misaki tidak pernah merespon. Misaki enggan bertemu dengan Haruto karena dia merasa takut untuk mengungkapkan penyakitnya. Dia tidak berani memperlihatkan kondisi fisiknya yang memburuk kepada Haruto. Namun, Haruto tidak menyerah begitu saja dan tetap mencari keberadaan Misaki. Dia pergi ke salon tempat Misaki bekerja sebelumnya. Namun di sana dia tidak menemukan sang gadis di sana. Akhirnya Haruto memberanikan diri pergi ke rumah Misaki. Di sana dia disambut oleh kakak Misaki. Di sini kakak Misaki terpaksa menyembunyikan kebenaran tentang penyakit adiknya.
Dan ia hanya mengatakan bahwa Misaki tidak ingin bertemu dengan Haruto lagi. Di sini Haruto bilang ke kakaknya jika dulu Misaki pernah mengajarinya untuk tidak menyerah. Namun sayangnya kakaknya tetap tidak mengizinkan mereka bertemu. Pada suatu hari ketika Haruto sedang sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba Misaki menelpon. Di situ Misaki mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada pria lain, sehingga dia tidak ingin bertemu dengan Haruto. Mendengar kabar itu, tentu saja Haruto merasa sangat marah. Dia mengekspresikan kemarahannya kepada Misaki dan mengatakan betapa egoisnya gadis ini. Namun sebenarnya, Misaki melakukan hal itu agar Haruto dapat segera melupakan dirinya dan berhenti memperjuangkannya demi kebaikan Haruto sendiri. Di sisi lain, kondisi kesehatan Misaki semakin memburuk. Untungnya saja, Misaki memiliki kakak yang sangat baik hati dan rela menghabiskan banyak uang untuk mencari pengobatan alternatif untuk adiknya. Si kakak berusaha membawa Misaki ke berbagai tempat. Ia mengharapkan ada yang bisa memberikan solusi atas penyakit Misaki. Sampai suatu waktu, mereka menemukan pengobatan alternatif. Namun siapa sangka, setelah membayar cukup banyak uang, ternyata pengobatan yang dipilih adalah pengobatan penipuan. Misaki yang tidak ingin lagi merepotkan, mengatakan kepada kakaknya untuk tidak perlu lagi mengeluarkan uang banyak hanya untuk pengobatannya. Setelah mendengar ucapan Misaki, kakaknya merasa sangat bersalah. Dia meminta maaf kepada Misaki dan mengakui bahwa dirinya merasa menjadi seorang kakak yang gagal karena tidak mampu menyediakan cukup dukungan finansial untuk pengobatan Misaki. Hari demi hari, kondisi Misaki semakin memburuk. Hingga suatu hari, sang kakak menemukan surat yang ditulis Misaki. Dalam surat itu, Misaki menyatakan keinginannya untuk segera mengakhiri penderitaannya. Ini menandakan bahwa Misaki mulai menyerah dalam hidupnya. Namun kakak Misaki juga menemukan permintaan yang terselip di dalam tulisan itu, yaitu Misaki ingin bertemu dengan Haruto. Setelah membaca surat itu, kakak Misaki sadar bahwa dia harus mempertemukan Misaki dengan Haruto agar Misaki dapat kembali menemukan harapan hidupnya. Akhirnya, kakak Misaki berhasil menemui Haruto, di mana mereka kemudian berbincang-bincang tentang kondisi Misaki. Dia juga mengatakan jika Misaki sangat merindukan Haruto dan sang kakak memohon agar Haruto menghampiri Misaki supaya adiknya memiliki semangat hidup lagi. Setelah pertemuan itu, Haruto mulai rutin mengunjungi Misaki. Meski begitu, Misaki sengaja menutup pintunya agar Haruto tidak dapat melihatnya. Hari ke hari, dia terus memberikan dukungan kepada Misaki. Ia terus meyakinkannya bahwa suatu saat nanti Misaki pasti akan sembuh dan mereka akan bisa menghabiskan banyak waktu bersama. Hingga suatu hari, Haruto akhirnya bercerita tentang mimpinya yang akan menjadi kenyataan. Sebentar lagi Haruto akan mengadakan pameran fotografi pertamanya. Dia sangat ingin agar Misaki hadir dalam pamerannya. Beberapa hari kemudian, hari yang telah ditunggu Haruto tiba. Pada awalnya, Misaki enggan untuk datang ke pameran foto itu. Namun dengan dorongan sang kakak, Misaki akhirnya memutuskan untuk mau hadir agar tidak menyesal di kemudian hari. Ketika melihat karya-karya Haruto, rasa kagum Misaki tak terbendung. Masing-masing karya fotografi yang dipersembahkan Haruto memiliki arti mendalam. Ternyata pameran itu menggambarkan perjalanan cinta mereka berdua. Mulai dari salon tempat mereka sering menghabiskan waktu hingga kembang sakura yang mekar dan pesta kembang api. Semua itu membawa Misaki terjebak dalam kenangan indah yang pernah ia alami bersama Haruto. Namun Haruto sama sekali tidak menyadari kehadiran Misaki di pamerannya. Setelah diberitahu bahwa Misaki ternyata telah mengunjungi pameran, Haruto bergegas kembali ke lokasi pameran. Ia berharap masih bisa menemui Misaki. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang ibu tua dan ternyata dia terkejut bahwa ibu tua itu ternyata adalah Misaki. Di sini Misaki hanya diam saja dan bahkan Haruto tidak menyadari jika itu adalah Misaki. Keesokan harinya, Misaki pun menghembuskan nafas terakhir. Di hari itu, Haruto sangat sedih. Ia mengunjungi tempat peristirahatan Misaki yang terakhir untuk mendoakannya. Setelah itu, Haruto mendatangi kamar Misaki. Sesampainya di sana, dia melihat topi yang sempat dikenakan Misaki saat menghadiri pamerannya. Saat itu ia sadar bahwa sosok nenek yang ditemuinya kemarin ternyata adalah Misaki. Banyak penyesalan yang menyelimuti Haruto karena pada saat itu dia tidak mengenali Misaki. Dan film pun tamat.